Hari ini, lagi dan lagi saya bersemedi di atas batu karang di antara Selat Laut dan Selat Makassar, ditemani oleh percikan buih, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Saya memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau untuk tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunan saya kelak. Seperti biasa, saya sedang bersemedi ditemani oleh laut tenang. Samar-samar saya mendengar suara yang memburu dari dalam laut, seperti ikan yang sedang berenang cepat ke arahku. Dan ya, tiba-tiba muncul seorang ikan dari permukaan laut. Kaget tentunya. Ia terbang ke arahku dan ingin menyerangku. Tapi dengan tenang aku menepi serangan yang mendadak itu tanpa beringsut dari tempat duduk maupun membuka mata. Aku dikepung oleh beribu-ribu ikan, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam, seakan prajurit siap tempur. Aku memberikan serangan terakhirku, ikan itu terpelanting jatuh persis saat ku membuka mata. Dengan rasa ingin tahu dan napas yang menderu, aku pun bertanya kepada ikan itu. "Hei, ikan, apa maksudmu mengganggu semediku? Jenis ikan apa kamu?" "Aku ikan todak, Raja Ikan Todak, yang menguasai perairan ini. Semadimu membuat lautan bergejolak. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Datuk. Aku takluk," katanya sambil menggap-menggap. Matanya berkedip-kedip menahan sakit. Tubuhnya terjepit di sela karang tajam. "Jadi, itu rakyatmu?" Aku menunjuk ke arah ribuan ikan yang mengepung di karang. "Ya, Datuk. Tapi sebelum menyerangmu tadi, kami telah bersepakat. Kalau kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Datuk, tolonglah aku, obati luka-lukaku dan kembalikanlah aku ke laut. Kalau aku terlalu lama di darat, aku bisa mati. Atas nama rakyatku, aku berjanji akan mengabdi padamu. Bila engkau menolongku..." "Baiklah, sebagai sesama makhluk ciptaannya, aku akan menolongmu. Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya. Datuk ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani oleh ikan duyung dan gurita. Ingin berkeliling dunia, bersama ikan paus dan lumba-lumba." "Tidak, aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti. Akan kukerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudra. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah." Aku tak pernah membayangkannya. Bagaimana Raja Ikan Todak akan memenuhi sumpahnya itu. "Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang, kita harus saijaan, seiring sejalan." Saya berkata, "Sampai anak cucu kita harus rakat mufakat, bantu-membantu, bahu-membahu. Setuju?" "Setuju, Datuk," sahut Raja Ikan Todak yang tergolek lemah. Ia sangat membutuhkan air. Ajaib, dalam sekejap, darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Todak itu mengering. Kulitnya licin kembali seperti semula, seakan tak pernah luka. Ia menggerak-gerakkan siripnya dan ekornya. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, aku mengangkat Raja Ikan Todak itu dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadinya mengapung di karang, kini berenang mengarumunginya. Saijaan. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, aku dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Gemuruh suara itu terdengar bersamaan dengan timbulnya sebuah daratan dari dasar laut. Kian lama permukaan itu tampak, naik dan terus naik, lalu seluruhnya timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air, aku melihat ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka seperempat berteriak. Aku pun tercengang. Di karang pertapaannya, antara percaya dan tidak percaya, Raja Ikan Todak telah memenuhi sumpahnya. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau, lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan, dan pergunungan. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Aku pun senang dan gembira.
Impianku tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunanku telah menjadi kenyataan. Permohonanku telah dikabulkan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, aku menamakannya Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun kemudian disebut Pulau Laut, sebab ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata saijaan dan ikan todak dijadikan slogan dari lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru.